visi nikah tuh apa, maksudnya tujuannya mau apa. Kalau misalnya Farah mungkin karena tujuannya surga, jadi dia selamat sore teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu hari ini. Senang banget kami dari Kaisang Filmmakers dari Wanita Ahli Neraka akhirnya bisa ketemu sama teman-teman, dan teman-teman jadi satu dari sekian orang yang mungkin bukan pertama gitu ya, karena kita sudah mengadakan beberapa special screening, tapi tetap sebelum penayangan di bioskop teman-teman sudah menonton. So thank you so much buat hari ini. Kemarin kita sudah bikin 2 kali special screening, betul kata dia, tanggal 6 dan tanggal 9, dan alhamdulillah responnya kurang lebih sama dengan yang hari ini gitu. Bahkan sebenarnya di beberapa lokasi mungkin karena langsung bertemu dengan calon penonton utama gitu ya, yang memang mereka beli tiket langsung ke bioskop, jauh lebih ekspresif sejujurnya. Dan mereka tuh teriaknya beneran teriak yang gak ditahan gitu. Dan semua orang ketika keluar sumpah serapah sama Wahab. Sama nih juga. Ini percis banget. Jadi pulang keluar dari bioskop, gila ya Wahab aktif gitu. Semua orang langsung ngata-ngatain Wahab. Tapi maksudnya overall reaksi penontonnya alhamdulillah baik gitu ya. Mereka terhibur karena merasa tertekan dan ngilu dan serem gitu ketika nonton filmnya. Karena memang terbawa juga ketegangannya juga sepanjang film itu juga sangat luar biasa ya. Jadi memang terbawa kita yang ada di sini. Pun dibuatnya bilik neraka yang ada di luar. Karena sebelumnya teman-teman. Ini udah. Belum? Siapa yang udah? Ya, ini udah. Saya udah. Udah, kamu udah? Udah. Saya langsung apalin doa-doa dari Ustaz Alfi. Oke, jadi sebetulnya karena memang ini adalah sebuah film horor gitu ya, rasanya kita sebagai dari tim pembuat film juga dari tim promo gitu ingin memberikan sebuah experience yang lengkap gitu buat teman-teman yang tidak hanya menonton filmnya tapi juga bisa menikmati wahana sesungguhnya gitu, bukan wahana neraka ya teman-teman, harus bilangin gitu, tapi wahana di mana teman-teman bisa merasakan audio 360 tentang part of story dari Wanita Ahli Neraka gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana seorang perempuan, yaitu Farah yang digambarkan di dalam cerita ini tuh ketakutan gitu ya untuk mengikuti sebuah petualangan bersama dengan suaminya. Gitu. Jadi setelah ini kalian coba dulu ya sebelum pulang ya, coba dulu Bilik Neraka, terus kasih testimoni, tag Wanita Ahli Neraka, experience nonton dan experience nyobain Bilik Nerakanya kayak apa. Soalnya nih dari yang di sini yang udah nyoba nih, 3 belum semenit udah keluar. Bisa ditanya nih, belum semenit loh ini, beneran belum semenit udah mau keluar, udah selesai, udah gak kuat. Jadi kalau apa nanti ketok tembok ya, ntar kita tanya ke para pemain ya. Berarti Bilik Neraka ini akan kita bawa juga untuk penonton Indonesia. Betul, jadi Bilik Neraka ini juga yang biasa, dan ini kan yang dari yang prianya juga sedang maju untuk pilkada. Boleh diceritakan dan harapannya penonton merasakan apa setelah menonton Wanita Ahli Neraka? Silakan. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Aku tadi ngintip sepersekian. Aku happy banget waktu pas teman-teman berteriak ketika Wahab, bahkan lagi mandi saja kita kesel ya. Iya. Ini. Dan lagi manis-manis saja kita kesel, dan itu seharusnya yang kita lakukan ketika ada perempuan yang mengalami nerakanya di rumah. Jadi jangan kalau ada orang yang curhat di sosial media ketika dia ada nerakanya di rumah, jangan bilang bahwa yang salah perempuan, dan kita belum tentu tahu kan apa yang dia alami. Jadi kayak itu sebenarnya yang pengen aku bagikan gitu, karena kayak mungkin alhamdulillah hidup kita baik-baik saja sebagai perempuan, dapat suami yang baik ya kan, tapi kan belum tentu ada perempuan-perempuan lain di sana banyak yang tidak baik-baik saja sama rumah tangganya. Dan kenapa pesantren gak ada hal khusus sebenarnya, tapi mungkin didasari karena bagaimana aku tumbuh sih. Maksudnya kayak aku lahir bukan sebagai anak pesantren, bahkan sebagai yang ngurusin pesantren. Jadi terima kasih untuk hadir di sini dan semoga semua tadi enjoy ya. Dia anaknya baik kok, tenang aja. Intinya dia mau disuruh untuk menjadi apa yang saya coba pengen jadikan di film ini.
untuk bermain dengan ambisinya. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen coba korek di film ini, ketika ambisi nggak melebihi ilmu dan melebihi iman dari seseorang. Jadi apa sih yang dilabrak sama dia? Jadi dia ambil apa aja, by any means necessary. Jadi karakter-karakter ini yang berkembang. Brooding juga ambisinya si Farah yang juga pengen mendapatkan surga, yang sebenarnya bagi kalau misalnya buat anak-anak zaman sekarang surga kan nggak kelihatan. Iya. Tapi ada yang berpikir ke situ. Jadi tetap saya bermain untuk kita main ambisi yuk, ambisi pribadi. Kira-kira kalau tanpa ilmu pengetahuan, tanpa iman bakal jadi kayak apa? Nah, jadi saya coba main di sini. Berarti ada ambisi dan nafsu sebagai manusia yang coba diekspor, yang tadi mencoba mendobrak iman dan ilmu yang dia miliki ya Bang Eca ya. Iya betul. Dan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu juga coba diekspor di sini Bang Eca berarti. Ada juga. Jadi yang mau coba lihat bahwa ya sebenarnya kan peran laki-laki sama perempuan butuh kesetaraan kan. Ya. Even di agama juga dibilang begitu ya. Begitu Pak Ustaz. Nah, ini ada. Jadi ya secara nggak langsung kita bermain di sini dan Lele ngasih cerita yang menarik untuk diolah. Jadi ya kesempatan lah kita sort of kasih lihat bahwa ini loh, menurut banyak persepsi salah di luar sana, kita coba perlahan untuk dikemas ini untuk di arah yang benar lah, jalan yang benar. Baik, terima kasih Bang Eca sebagai sutradara. Kita geser yang mungkin yang para di luar sana yang mengalami hal yang sama, ya, kekerasan dalam rumah tangganya, la ta'at fi ma'siyah, nggak ada yang namanya ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi kalau suaminya itu mengalami atau melaksanakan kemaksiatan, tugas seorang istri adalah menguatkan iman dan speak up. Allah takhafu wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah sama kita, Allah bantu kita, Allah kuatkan kita, Allah angkat kita ke derajat yang lebih baik, insyaallah. Amin. Amin. Berarti belum selesai kata-kata saat nurut sama suami ya. Harusnya nurut sama suami kecuali perbuatan maksiat ya. Harus ada lanjutan itu ya yang harus diketahui sama kita ya berarti ya. Di sini kan dibahas surah At-Tahrim ayat 11. Ada yang ingat? Ayo, ayat berapa? 30. Itu apa tuh? 11. Ini soal Fajar. Ayat 11. Apa yang dibahas? Bahwa apa? Allah menguatkan hati seorang hamba Siti Asia, istrinya Fir'aun. Lihat, istrinya Fir'aun kurang gila apa lagi? Ngaku Tuhan, segala membunuh orang. Kemudian apa? Siti Asia menguatkan batiniahnya untuk berkait dengan Allah Ta'ala terus menerus sampai akhirnya Allah angkat beliau daripada kezaliman. Ya begitu. Terima kasih Abi, Bang Alfi, terima kasih. Tapi nggak asik kalau misalkan Abi sendiri, Uminya nggak ada, ya kan? Nah, silakan Umi. Tapi sekarang Pak Jomi. Bajunya biru, baju Wahab soalnya tadi. Ini belum move on ya Mi. Masih pakai baju kampanyenya Wahab, saya lihat-lihat nih. Umi, kalau gitu langsung ngobrol sama Mbak Matiana sebagai Umi tadi, Bang Alfi sebagai Abi udah cerita juga. Kalau di sini sebagai Umi yang menjadi ruang nyaman untuk anak-anaknya gitu, tapi pengen tahu bagaimana Umi memandang dari sosok Mbak Matiana sendiri, memandang anaknya pada saat udah menikah, udah bukan jadi ranah orang tua lagi. Itu gimana sih Mbak Matiana? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf teman-teman semuanya telat, saya habis kampanye untuk Wahab jadinya ketahuan deh. Ini lagi sebenarnya udah ada bajunya, cuma ya karena udah harus masuk ya sudahlah begini gitu. Wah, ini kali neraka 2 Umi ternyata sukses. Gak sempat ganti baju, ya udah suruh masuk. Ya alhamdulillah akhirnya sampai juga ya kita di premier pada hari ini, dimana saya sebagai seorang Umi, istri dari Ustadz Alfi Irfan. Oh iya. Ketuker dah. Kalau istri Ustadz Alfi Iya. Ketuker. Salah persepsi ya langsung nih. Ini Ustadz Brondong loh. Iya. Tante gimana ini Ustadz? Iya jadi saya di sini harus taat kepada suami, gitu kan. Sebenarnya kolaborasi yang kurang, biasanya kan kalau suami istri kan kompak ya.
di sini saya nggak boleh kompak sama suami karena memang suami ini didikannya memang keras dalam arti kata untuk tidak mencampuri urusan dalam keluarga ketika anak kita sudah berkeluarga gitu. Jadi Abinya lebih banyak harus doa, harus pokoknya nggak boleh mencampuri gitu. Saya sebagai seorang ibu walaupun bukan ibu kandung gitu tetap aja memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya walaupun itu adalah anak angkat gitu. Jadi biar bagaimanapun naluri seorang ibu itu tetap kepingin melindungi anaknya bagaimanapun caranya gitu. Dan tadi tergambarkan di karakter Umi di dalam film Wanita Ahli Neraka yang bermati anak. Iya, nggak bisa ngelawan sama suami gitu karena Uminya sendiri juga kan mengajarkan sebagai seorang istri tuh bener-bener nggak boleh ngegosip, ya kan harus kuat. Terus kalau ngeliat anak-anaknya ngomongin soal rumah tangganya aja Umi ngelarang gitu, nggak boleh, intinya nggak boleh ikut campur sesuai dengan arahan Abi. Itu kita sebagai orang tua udah harus lepas ketika anak-anak itu sudah berkeluarga. Itu dia. Terima kasih Mbak Matena. Selanjutnya kita ke Ashira Zawita. Silakan boleh ceritakan karena adegan intens kamu juga cukup banyak di sini dan pengen tahu juga setelah masuk bilik neraka gimana reaksinya. Kita pengen denger itu. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak udah datang. Aku kaget ya, ramai banget. Aku shock sekali dan deg-degan. Menjawab pertanyaan pertama bilik neraka dulu ya. Iya, boleh silakan. Aku mungkin anaknya walaupun imajinatif, aku tuh kayak bisa ngedetach gitu. Wah ini bukan, ini dusta gitu. Jadi akhirnya tuh kayak, oh ini bukan. Nah itu pas suaranya Mbak Farah kan agak berbeda dengan Kak Feby ya. Tiba-tiba pas masuk suaranya Wahab, kok mirip Oka Antara gitu. Sampai kayak loh kok lama-lama jadi masuk nih gitu. Dan akhirnya pas disuruh baca-baca doa-doa itu aku kayak lawan dengan baca ayat kursi dan At-Tahrim ayat 11. On karakter ya. Sebagai Dina. Ya, terus gimana proses produksinya yang sebegitu sulitnya di layar tadi, boleh ceritakan ke teman-teman media? Sebenarnya pas pertama kali baca skrip tuh kan aku udah baca ya akan ada fighting scene dengan the one and only gitu Kak Oka Antara terus sama Kak Feby Rastanti. Terus aku cuman takut aja sih gitu, takut aku tidak bisa menyeimbangkan mereka gitu karena aku di sini jadi kayak pahlawan kesiangan banget gitu kan, nolongin bocil sendirian gitu, kasian gitu. Tapi ternyata pas udah sampai di set mungkin kita juga nggak terlalu banyak tensi ya. Kayak alhamdulillah aku sangat merasa terbantu karena kakak-kakak ini banyak membantu aku yang masih muda dan baru ini gitu. Kak Oka juga selalu menanyakan konsen gitu pada aku pas adegan pang itu dia kayak aduh Cila gue aduh gimana ya gitu loh, dia kayak selalu khawatir ini beneran aman apa enggak gitu. Aman apa enggak, akhirnya aku pakein lagi apa kayak apa sih namanya itu? Bukan. Kan gimana? Maksudnya kayak safety ya. Pakai padding gitu. Dan itu pun pertama kalinya aku dapet adegan kayak gitu. Terus kata Oka, ini pokoknya kalau sakit aku nggak mau lagi ya. Kalau sakit aku nggak mau lagi. Tapi ternyata nggak sakit dan aku malah mau lagi. Ternyata dulu. Jadi take 2 biar lebih bagus. Jadi ketagihan ya malah ya. Hati-hati ya Cil. Kok dia suka disiksa nih lama-lama. Bukan begitu maksudnya. Barita berarti sebagai produser harus mengakomodir safety dari para pemain juga ya tentunya ya. Tentunya itu hal yang pertama yang memang itu jadi konsen. Sebenarnya beliau yang melakukan. Siap Cila, terima kasih Cila. Dan langsung berarti lanjut ya ke Feby Rastanti. Tepuk tangan untuk Farah lu Feby Rastanti. Yang dimana di tahun sebelumnya kita tahu kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa standar. Tadi pada saat kita menonton, wow ini yang tadi kayak ini beneran Feby sendiri, ini gimana, yang mana yang paling berat menurut kamu? Padahal itu sulit loh adegannya Feb. Silakan Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iya, menjawab pertanyaan itu sebenarnya kalau adegan berat ada beberapa sih kan, adegan yang kayak final fight-nya juga lumayan. Tapi mungkin yang paling banyak memakan waktu dan secara teknis aku mesti agak belajar ya yang bagian ukias gitu, karena kan nggak cuma kalau yang rukiah kayak aku pakai sling gitu-gitu segala macam, itu lumayan berat sih, harus dibolak-balik, terus shotnya juga kan banyak, itu lumayan sih. Berarti memang memberikan totalitas lebih dari 100% untuk film ini ya? Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh udah disediain, terus aku syuting, aku tuh latihan bareng sama stunt woman-nya, karena kan gimana pun walaupun
ada stand woman, tapi aku juga harus bisa melakukan gerakan tersebut kan. Terus pas dilihat ternyata kayak, ih bagusan Feby, maksudnya kayak, ih Feby oke juga, gimana? Terus aku ngerasa, ya udah kenapa nggak aku aja? Aku ngerasa aku akan membantu tim produksi juga dalam keseluruhan syuting, akan memudahkan juga, memperlancar, bikin syuting juga nggak jadi lebih lama. Menurut aku kayak ya udah deh, dan kayak ini challenge baru aja buat aku, jadi kenapa enggak? Yes, dan Feby Rasanti di sini sebagai Farah kan di highlight sebagai istri yang solehah. Nah, ini pasti teman-teman penonton yang kita temui juga dari 7 kota kemarin dan yang akan mulai ditemui tanggal 14 besok adalah teman-teman juga yang mungkin dalam masa perempuan-perempuan yang banyak yang lagi menimbang atau bimbang menentukan pasangan untuk ke jenjang pernikahan. Ya kan juga lebih dulu Feby baru menikah, selamat Feby. Jadi mungkin ada pesan dari Feby Rasanti dan dari Farah untuk perempuan-perempuan di luar sana menentukan pilihan sebelum menikah. Kalau dari Farah yang pertama adalah jangan gegabah dan jangan buru-buru sih mengambil keputusan untuk menikah, karena kan sebenarnya menikah itu ibadah terpanjang ya seumur hidup, dan tentunya karena itu ibadah terpanjang ya tidak mudah. Jadi ya kalau bisa jangan terburu-buru dan gegabah dalam menentukan pilihan. Bukan cuma menentukan pilihan nikah atau enggak, tapi menentukan laki-lakinya juga, memilih pasangannya. Karena ya kalau kata orang-orang yang misalnya kita udah kenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas udah nikah tuh bisa jadi orang yang jauh, a whole different person. Apalagi kayak misalnya Farah yang sebenarnya baru ketemu tuh beberapa kali, tiba-tiba dia udah sangat eager untuk pengen banget nikah gitu. Jadi itu sih salah satunya. Dan yang kedua mungkin ya tahu dulu visi nikah tuh apa, maksudnya tujuannya mau apa. Kalau misalnya Farah mungkin karena tujuannya surga, jadi dia udah tutup mata mau laki-lakinya yang mana kayak apa, pokoknya ada nih kesempatan tuh menuju surga. Walaupun sebenarnya kan sebijak-bijaknya nggak seperti itu gitu. Ya bijaknya menemukan pasangan yang emang visinya menuju surga juga seperti Farah. Jangan yang tiba-tiba ambisinya beda. Farah pengennya surga, ya ini ambisinya yang penting jadi bupati dulu. Kan nggak sinkron gitu loh kalau tujuannya nggak sama. Paling gitu sih. Siap, terima kasih Feby Rasanti. Kita ke Pak Wahab ya. Sampai 2. Yang satu ngerem. Katanya 2 biar kayak tanduk. Nah, layar. Oke, tantangannya ya. Iya. Tantangannya ya apa ya? Nggak ada ya? Gak ada lagi, busy bro. Ini kan film horor religi pertama saya. Ya. Dan awalnya nerima skenario tuh dikasih tahu horor religi tuh kita ngebayanginnya horor religi tuh kayak gimana ya. Terus dikasih tahu ini ceritanya tentang suami istri yang mana istrinya pengen mencapai surga dengan nikah. Itu dianggap sebagai ibadah, lalu suaminya itu memiliki niatan yang tersendiri lah. Itu masih nggak ngerti ini religi di mana. Ketika pas lagi baca skenarionya baru berasa banget, oh ternyata ada ya orang yang menikah dengan tujuan yang benar-benar sangat mulia, bahkan di usia yang sangat belia. Itu tantangannya buat aku itu ada di si Wahab sih. Si Wahab itu dia harus punya niat yang terencana ya. Kalau buat saya kan punya niat jahat itu kan kayak di film-film biasanya itu kan kayak marah, emosi gitu. Tapi kalau niat jahat terencana itu di Wahab ini benar-benar subtle gitu. Dia
yang menyumbang di dana di pesantren, dan itu udah terencana. Dia naruh dana di situ, dia nyari perempuan di situ, jadi kayak oh ternyata ada ya orang kayak seseorang calon bupati yang sampai terencana gitu jahatnya. Dan ternyata yang banyak sih di Indonesia. Wahab maksudnya Wahab. Maksudnya Wahab. Iya.